Kami mau terus tinggal diam di hadirat-Mu. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Tuhan, terima kasih. Setiap kali kami masuk hadirat-Mu, kami dibaharui Tuhan. Demikian pun sore malam ini, Kau baharui jiwa kami. Manusia rohani kami diperbaharui dari waktu ke waktu. Tuhan, terima kasih. Sekarang berfirmanlah kepada kami. Engkau yang menaruh setiap perkataan firman-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu untuk disampaikan. Pengurapan Tuhan ada di tempat ini. Tuhan, pakai hamba-Mu. Kami mau tinggal diam di hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, thank you teman-teman semuanya. Haleluya. Saudara, hari-hari ini pesan Tuhan, tema yang Tuhan berikan untuk gerejanya di tempat ini, supaya kita mengenal Roh Kudus lebih lagi. Dan saya percaya, orang Kristen, itu adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Without Holy Spirit, kita gak ada bedanya sama yang lain, saudara. Surely, saya mau katakan gak ada bedanya. Yang membuat saudara dan saya hidupmu berbeda adalah karena Roh Kudus ada dalam kita. Setuju, katakan amin. Can itu let the Holy Spirit lead our lives. Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Kalau saudara perhatikan, kalau kita boleh artikan secara rohani, Yerusalem itu berbicara family, lingkungan yang paling dekat dengan kita. Yerusalem, Yudea itu di antara orang seiman sekitar kita. Samaria di antara orang yang gak seiman. Bahkan sampai ke ujung bumi. Dan menjadi saksi itu selalu dimulai daripada orang-orang yang terdekat kita. Kamu akan jadi saksiku. Karena itu saudara, karya Roh Kudus itu lengkap dalam hidup kita. Waktu firman Tuhan, waktu Tuhan berkata kamu akan menerima kuasa. Kalau boleh saya katakan kuasa ini ada 3 kategori. Yang pertama, kuasa Tuhan ya itu untuk mengubah hidup kita. Roh Kudus bekerja, kuasanya itu membawa perubahan untuk hidup kita. Yang kedua, kuasa untuk membangkitkan karunia-karunia ilahi. Karena Roh Kudus memberikan kepada gerejanya karunia-karunia ilahi. Dan kadang hal yang tersembunyi dalam diri seseorang itu muncul ketika dia dipenuhi Roh Kudus. Dan dia akan dipakai Tuhan secara khusus. Baru kemudian yang ketiga, kuasa untuk memberitakan Injil. Di mana Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Waktu mereka memberitakan Injil. Tuhan berkata, beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan tanda-tanda ini menyertai. Kalau kita bergerak memberitakan Injil, kalau kita melakukan perintah Tuhan, menyelesaikan amanat agung, Tuhan bilang tanda-tanda ini akan menyertai. Engkau akan mengusir setan demi namaku. Engkau akan mendoakan orang sakit disembuhkan. Berbagai tanda mujizat akan terjadi. Itu kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi saudara, kuasanya dimulai dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja ke dalam diri kita membawa perubahan untuk kita. Sehingga kenapa kita jadi saksi harus mulai dari Yerusalem dulu. Saudara, kalau keluarga kita tuh jadi saksi bagi orang-orang dekat. Itu jadi saksi bukan karena saudara ya suatu bikin mujizat, enggak. Di rumah orang-orang terdekat saudara yang paling tahu siapa saudara. Dia mau lihat buah Roh Kudus. Dia mau lihat perubahan dalam hidup kita. Mereka mau lihat bener enggak nih. Anak Tuhan orang Kristen sungguh-sungguh. Kalau di gereja, wah malah ini luar biasa kayak malaikat. Tapi kalau di rumah, waduh gak bisa tersinggung sedikit. Saudara bukan gitu. Menjadi saksi dimulai dari rumah. Yaitu waktu kita diubahkan makin serupa Kristus.
Orang-orang terdekat saudara, keluargamu akan bangga. Mereka akan melihat itu dalam hidup kita. Karena itu saudara, yang pertama, biarkan Roh Kudus bekerja. Membawa perubahan dalam hidup kita. Saudara, ketika Roh Kudus bekerja dalam diri seorang, Roh Kudus itu menolong kita. Sebab dia di Alkitab dikatakan dia adalah penolong yang diutus Bapa. Dia roh kebenaran. Saudara, Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita untuk berdoa, juga untuk menyembah Tuhan. Penyembahan itu adalah ketika kita dipenuhi Roh Kudus dan kita punya koneksi dengan Bapa di surga. Makin kita banyak menyembah Tuhan, maka kita akan semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, perubahan itu gak kelihatan instan begitu. Tapi waktu kita mulai bangun hubungan dengan Tuhan, semakin kita banyak menyembah, maka saya percaya kita akan diubahkan makin serupa dengan apa yang kita sembah. Waktu kita banyak di hadirat Tuhan, kita banyak ikut Tuhan, semakin kita banyak di hadiratnya bersama dengan Dia, kita akan makin serupa dengan Dia. Saudara, kepada siapa kita dekat sekali, bergaul karib, kita diubahkan makin mirip sama orang itu. Sama seperti pasangan suami istri yang karib, yang dekat, lama-kelamaan saudara, orang lihat juga mirip. Satu kali orang lihat foto saya sama istri saya. Wah, dia dengan senyum bilang, Pak Williar sama Ibu Molin mirip ya. Saya lihat fotonya, ini mirip sebelah mana? Istri saya rambutnya, wah istri saya cantik banget saudara. Rambutnya, kalau saya udah dimaklumi lah rambutnya. Jadi beda banget gitu, saya pikir apanya. Tapi lama-kelamaan dia benar juga ya. Orang bilang makin mirip. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, lama-kelamaan karakter Kristus itu akan menjadi nyata. Karakter yang utama kalau saya perhatikan di Alkitab, Tuhan Yesus tuh pernah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Lalu Tuhan Yesus gak berhenti sampai di situ. Sesudah diberi kelegaan Tuhan Yesus berkata, sekarang pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku, nah ini yang kata Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang makin intim dengan Tuhan Yesus paling kelihatan nih dua ini. Lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut itu beda sama lemah gemulai. Beda, bukan. Lemah lembut bukan lemah gemulai. Lemah lembut tuh gini, ditekan dari atas gak hancur, tekan dari bawah gak hancur, kanan kiri depan belakang. Dia sangat lentur hatinya, gak mudah remuk, selalu siap diproses, selalu mengucap syukur. Atasan tekan, dia cuma bisa mengucap syukur sama Tuhan. Bawahan neken ke atas, bukannya hukum, bukannya marah, bukannya balas. Mendoakan, memberkati. Di kanan kiri orang gak sikut sana, sikut sini. Kita cuma datang dengan mengucapkan syukur. Itu Musa, Alkitab berkata. Musa itu orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Mau dihujat, mau di apa, dia cuma kembali sama Tuhan. Mungkin kita berkata, aduh lu lembek banget sih, kenapa lu gak lawan aja. Saudara, saya percaya orang yang intim sama Tuhan, dia even sampai pengen balas pun enggak, percuma, enggak usah, aku berkati aja orang ini. Saudara, orang kalau melihat karakter demikian, ini enggak bisa diapain saudara. Tapi yang saya percayai, dan yang saya lihat, dan yang saya alami, orang yang demikian, itu dibela sama Tuhan luar biasa. Oh, orang yang lemah lembut itu pembelaannya dari Tuhan. Kenapa dia bisa tenang aja, happy, ucap syukur? Karena apa? Pembelaan dari Tuhan. Mari kita menguji. Setiap kali kita nyembah di hadirat Tuhan, adakah kerinduan hati kita untuk selalu berubah? Tuhan, aku mau makin serupa dengan Engkau. Tuhan, lembutkan hatiku. Saya percaya orang yang suka menyembah, suka worship. Oleh karena pertolongan Roh Kudus, tiap kali diri kita tuh seperti diasah, kita seperti dipoles, kita seperti makin diperindah oleh Tuhan.
Yang paling nampak kelemah lembutan. Dan yang kedua, kerendahan hati. Kita gak bisa menyembah tanpa kerendahan hati. Saudara, yang namanya menyembah itu artinya kita di bawah, yang kita sembah itu di atas, betul ya? Kita gak bisa menyembah kalau kita gak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita tuh banyak bertumbuh melalui penyembahan untuk makin serupa dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Ayo kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ketinggian kali ya, minta nada E. Saya udah lama gak nyanyi lagu ini. Menjadi seperti Kau, Yesus, katakan. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang kurindukan, katakan. Yang kurindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku. Yang kudambakan menjadi seperti Kau, Yesus. Katakan, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Kita angkat tangan kita sama-sama. Ini komitmen kami Tuhan. Menjadi seperti Kau, Yesus. Amin. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang mau katakan amin. Benar ini terjadi. Saya ingat menulis lagu ini di tahun-tahun di mana saya waktu itu komitmen betul-betul. Saya baru belajar, ya Tuhan, di atas semuanya sebenarnya kerinduan saya cuma saya mau jadi serupa dengan Tuhan. Dari kerinduan itulah kemudian lagu ini lahir. Saya katakan, Tuhan, saya mau makin disempurnakan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saudara, waktu kita makin serupa dengan Tuhan, kelihatan dari perkataan kita. Orang yang suka worship, gak mungkin deh perkataannya kasar. Baru ngomong kasar kotor dikit udah gak sejahtera. Aduh gue salah ngomong. Aduh Tuhan ampuni saya. Pikiran, baru pikiran kotor sedikit. Rasanya kok jijik, gak layak. Tiba-tiba Tuhan ampuni saya. Kita gak entertain pikiran yang kotor itu menguasai kita. Ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, Roh Kudus itu menolong kita. Kita ini lemah, kita gak sempurna. Kita bisa seperti tadi itu, terpengaruh, lihat sesuatu apa. Tapi Roh Kudus akan jagai kita. Aduh iya Tuhan ampuni saya. Pikiran, perkataan, lalu perbuatan. Itu dijaga. Sehingga saudara, kita makin disempurnakan serupa dengan gambaran Kristus. Hanya orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang lemah lembut. Memiliki keserupaan dengan Kristus, saya percaya itu akan menyembah Tuhan dalam kekekalan selama-lamanya di surga. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kuasa yang Tuhan berikan itu kuasa membangkitkan kepada kita karunia-karunia rohani. Ketika seorang penuh dengan Roh Kudus, tiba-tiba karunia-karunia rohani itu lahir, muncul dalam dirinya. Yang dulu mungkin gak kelihatan. Saudara gak pernah membayangkan ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba karunia-karunia itu lahir. Gak pernah terfikir mungkin oleh Pastor Andi, dulu waktu muda bisa jadi gembala.
berkhotbah, mengembalakan, mengajar. Gak pernah kepikir. Saya juga sama. Saya gak pernah kepikir. Tapi tiba-tiba karunia itu lahir. Yang tadinya gak pinter ngomong, tiba-tiba mulai berkata-kata. Saya ketemu teman yang even gagap, saudara. Dia jarang mau ngomong, tapi waktu dia penuh Roh Kudus, dia mulai melayani Tuhan, dia banyak worship. Tiba-tiba dia bisa khotbah. Saya kadang mikir, iya ya. Kalau Roh Kudus memperlengkapi kita, terjadi hal-hal yang gak di luar nalar, di luar pikiran kita. Tadi di ibadah sebelumnya saya sempat bersaksi. Saya dulunya waktu masih awal-awal saya ikut Tuhan, saya sempat nolak hal-hal yang terkait bahasa roh. Ya, semua manifestasi karya Roh Kudus buat saya gak masuk di akal. Sampai Tuhan tuh jamah saya. Saya dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh. Yang tadinya saya bilang itu sesat. Dulu saya modelnya kayak gitu, saudara. Tapi waktu saya dijamah, dilawat Tuhan, saya diubahkan. Dan tiba-tiba saya mulai merasakan perubahan dalam hidup saya. Ada sukacita, kerinduan untuk bersaksi, memberitakan Injil. Itu tiba-tiba lahir muncul. Tapi ada satu karunia yang saya gak pernah bayangkan sebelumnya. Boleh minta nada sih. Tiba-tiba yang tadinya saya cuma suka nyanyi doang gitu ya. Tiba-tiba ayat firman Tuhan itu seperti timbul waktu saya baca. Dan saya tiba-tiba diberikan sukacita untuk boleh bermazmur. Gak kebayang, itu melodi seperti Tuhan kasih. Ini lagu rohani pertama yang Tuhan berikan buat saya. Selain kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi. Sama-sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saya gak pernah bayangkan bahwa saya menulis lagu. Gak pernah kepikir, saudara. Saya gak pernah sekolah. Gak ada yang pernah training saya untuk menulis lagu. Tapi Roh Kudus mengajar saya. Dan mulai waktu itu tiba-tiba setiap kali saya datang di hadapan Tuhan, saya bermazmur, Tuhan kasih melodi-melodi. Yang dulu gak pernah terfikir oleh saya. Saudara, saya berdoa. Ketika Roh Kudus memenuhi saudara, ada karunia-karunia rohani yang mulai lahir. Yang dulu saudara gak pernah bayangkan, tiba-tiba muncul, tiba-tiba lahir. Ada seorang teman yang ketika dia penuh Roh Kudus, dia dipakai Tuhan. Tiba-tiba dia melihat sebuah lukisan itu dengan cara yang berbeda dari dulu. Tiba-tiba dia bisa melihat detail sesuatu. Dan waktu dia mengambil, dia belajar bagaimana caranya menggunakan cat minyak dan sebagainya. Dia mulai melukis. Dia melukis hal-hal yang Tuhan kasih lihat dia. Dan saudara, lukisannya bernilai sangat mahal. Ketika Roh Kudus gak pernah kepikir jadi pelukis. Murid-murid Tuhan Yesus juga, saya percaya mereka gak pernah berpikir bahwa mereka bisa menulis. Tanda petik mereka itu orang-orang sederhana. Tiba-tiba Tuhan berikan karunia untuk berkata-kata, mengajar, even menulis. Surat-surat daripada Rasul Yohanes, Petrus nelayan. Orang yang bodoh, orang yang kasar hidupnya. Tapi waktu dipenuhi Roh Kudus, Tuhan berikan hikmat. Untuk mulai berkata-kata, mulai mengajar, bahkan menulis surat-surat untuk jemaat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada di tempat ini yang Tuhan berikan karunia menulis juga. Untuk memberkati orang lain. Saudara,
Saya berdoa malam ini pengurapan Tuhan turun buat kita. Kuasa Roh Kudus turun menaungi engkau. Dan Tuhan akan perlengkapi engkau. Dan dia akan pakai saudara seturut dengan kehendaknya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, ketika Roh Kudus turun atas kita, kamu akan menerima kuasa. Yaitu tanda-tanda dan mujizat. Signs and wonders. Tuhan akan pakai saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan mujizat. Apa yang dahulu gak mungkin. Kita pikir siapa kita. Tapi saudara, ketika kita mau jadi saksi Tuhan, kita akan diperlengkapi Tuhan dengan tanda dan mujizat. Saudara, saya percaya hari-hari ini anak-anak Tuhan sedang dimunculkan untuk menjadi saksi Tuhan. Ketika Tuhan memberikan tema tahun ini melalui gembala sidang kita. Ini tahun untuk kita bangkit. Jadi teranglah. Saya percaya menjadi terang itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita ini seperti dipertontonkan oleh dunia. Menjadi terang itu menempatkan diri kita untuk dilihat oleh orang lain. Karena Alkitab berkata, kamulah terang dunia. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak meletakkan lentera menyembunyikannya di bawah gantang. Tapi menaruhnya di tempat yang tinggi untuk menerangi seluruh ruangan. Demikianlah kita disebut kamu adalah terang dunia. Waktu kita jadi terang, kita memancarkan terang Tuhan kepada banyak orang. Orang lihat. Kita muncul menjadi spotlight di mana kita ada. Kita bukan orang Kristen yang sembunyi di belakang layar, no. Saudara kalau sembunyi di belakang layar, gak ada cahaya, gelap. Tapi waktu kita mau menjadi terang, kita menempatkan diri kita di posisi di mana saudara akan memancarkan terang Kristus. Karena itu firman Tuhan berkata, bangkitlah, jadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit artinya kita menempatkan diri untuk supaya terang Tuhan bercahaya melalui kita. Saudara, saya mau katakan gini, kita bukan menjadi terang karena kemampuan kita. Untuk menjadi terang memancarkan kemuliaan Tuhan itu kita memantulkan. Kita memancarkan terang Kristus. Saya berikan ilustrasi seperti bulan. Bulan tidak memancarkan terang dari dirinya sendiri. Bulan itu hanya memancarkan terang karena dia memantulkan cahaya matahari. Saudara, kita pun demikian. Kita hanya menjadi terang kalau kita memancarkan terang Kristus. Dan karena kita memiliki roh Allah ada dalam diri kita, kita akan memancarkan terang itu kepada dunia. Saudara, hari-hari ini di marketplace, di tempat saudara kerja, dimanapun, ayo kita berdoa, kita mau dipakai untuk menyatakan terang Tuhan. Tadi di ibadah sebelumnya saya bersaksi tentang seorang jemaat yang dia berdoa, Tuhan pakai saya jadi terang. Pakai saya jadi terang di tempat saya kerja. Jadi kalau dia ke kantor, dia mulai doain untuk orang-orang di kantornya. Tuhan, biar dia karyawan biasa, bukan yang punya perusahaan, bukan pimpinan, karyawan biasa. Tapi dia berdoa, setiap hari dia masuk kantor dia doakan. Sampai satu hari dia diberi kesempatan oleh Tuhan ketemu karyawan lain yang sedang mengalami masalah. Dia lihat pas lagi break, lu lagi ada masalah ya? Dia gak jawab, diem aja. Tiba-tiba dia gerakan, mau gak lu gue doain? Orang kalau lagi ada masalah, didoain pasti mau. Terus tiba-tiba dia diam. Iya deh, mau deh. Udah mojok nih didoain. Lu mau gue doain apa? Masalah keluarga. Ditinggal suaminya sudah berapa waktu. Keluarganya, wah dia stres berat. Terus dia bilang, gue doain lu. Tapi gue kan orang Kristen ya, gue doainnya dalam nama Yesus ya. Orang kalau udah lagi masalah didoain apa aja juga mau. Jadi didoain. Doanya juga simple, gak pintar-pintar deh. Tuhan, Engkau tolong dia. Bawa suaminya balik. Saudara, udah beberapa hari kemudian tiba-tiba dia masuk kantor. Ketemu lagi, mukanya berseri-seri. Begitu ketemu, dia bilang, thank you ya lu udah doain. Oh iya, gimana? Gak tahu abis lu doain tiba-tiba besoknya. Saya bingung, suami saya pulang. Nangis minta maaf. Wah, dia bilang enggak, bukan gua, itu Tuhan baik sama lu. Tuhan dengar doa lu.
Akhirnya temannya ini cerita sama temannya yang lagi punya masalah lagi. Lu punya masalah, lu minta doain sama dia deh. Doa dia tokcer tau. Akhirnya dari mulut ke mulut, sudah di kantor itu dia mulai dikenal. Dia bilang, Pastor, saya jadi dikenal kayak pendeta di kantor. Semua yang punya masalah suruh datang ke saya minta didoain. Saya mau beritahu hari-hari ini yang model seperti ini akan muncul di mana-mana. Anak-anak Tuhan akan disertai dengan kuasa Tuhan. Apa yang dia doakan mujizat terjadi. Saudara dikasih Tuhan, jadi teranglah. Kasih senyum kanan kiri, jadi teranglah. Saudara kalau kita lihat di bait Allah, itu ada beberapa artikel, ada barang-barang gitu. Tapi ada satu barang yang signifikan, yang kita suka lihat tuh cantik bentuknya, yaitu menorah atau kaki dian. Kaki dian itu simbol daripada Roh Kudus. Orang Kristen jadi terang, pelitanya menyala. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang bangkitkan kaki dian di Indonesia untuk menerangi banyak orang. Dan itu adalah anak-anak Tuhan. Kita ini akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat saudara. Saya percaya setiap kita akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelihkan mata yang buta. Mari angkat tanganmu, katakan sama-sama. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, ya Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Ini kami Tuhan. Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biar musik naikkan pujian ini. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Satu tangan taruh di dada. Katakan, Tuhan pakai saya. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Dan kuat kuasa. Baharui dan ubahkan hidup saya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan bangkitkan karunia-karunia rohani untuk kami dipakai sebagai alat. Dan terlebih Tuhan, kami percaya tanda-tanda dan mujizat menyertai kami. Pakai kami untuk membebaskan banyak orang. Oh Tuhan, memulihkan banyak orang sekitar kami. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Ya Tuhan, memulihkan. Pakai setiap kami Tuhan. Mencelihkan mata yang buta secara rohani. Jadikan hidup kami alatmu. Jadikan hidupku alatmu. Dipenuhi urapan baru. Menyatakan kebesaran. Sementara musik naikkan pujian ini, mari kita berbahasa roh sama-sama sudah penuh Roh Kudus.
Minta Tuhan penuhi saya dengan roh-Mu Tuhan. Penuhi saya dengan roh. Oh Rabasyaka lalabalabalabalabalabalabal. Sekian Rabatakarabalabal. Nyatakan kemuliaan-Mu melalui hidupku Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Oh Rabasyaka lalabalabalabalabalabalabalabalabal. Hina Rabasyaka. Aku berdoa kalau ada umat-Mu yang mengalami keadaan yang berat, sukar, sulit, bahkan yang sakit. Dengan iman kami berkatakan kesembuhan terjadi. Oh Tuhan, Engkau yang membawa perubahan dalam hidup kami. Yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Jadikan kami baru untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Mujizat menyertai keluarga-keluarga. Mujizat secara finansial juga terjadi buat anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau menolong setiap mereka. Sehingga kehidupan mereka menjadi kesaksian. Kesaksian buat banyak orang. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali katakan sama-sama. Jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku, jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, jadikan hidupku Allahku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.